يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidna ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanan fi ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu wa lakal mintu wa lakal syarafu ala kulli halin. Bapak Direktur dan Bapak Wakil Direktur, Pak Edi Yusuf yang paling ganteng saat rumah sakit. Pak Edi ini dulu nom-nomannya enggak ganteng dulu. Sampai sekarang ya. Jadi kalau sampean tahu Rano Karno, nah dulu fotonya kalau masih mudanya itu begitu. Tapi dulu rambutnya masih hitam. Sekarang sudah kagak mikir rumah sakit. Bapak dan Ibu Direksi Rumah Sakit, para dokter dan perawat, dan apalagi karyawan, para medis yang saya hormati, Ketua PDM yang lama maupun yang baru, Ustadz Khairuddin ini yang baru. Jadi sama dengan saya juga orang baru di pimpinan wilayah. Sebelumnya saya menjadi Ketua Majelis Tablik. Insya Allah kalau tidak salah dulu pernah ya Pak Edi ya, saya pengajian di sini. 1 kali apa 2 kali itu ya, lupa saya. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah yang saya hormati beserta jajarannya dan seluruh yang hadir yang saya hormati. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, semuanya sudah saya hormati. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti acara yang menurut saya adalah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tradisinya orang Muhammadiyah itu berbeda dengan tradisinya yang lain.
Kalau orang lain menjelang puasa, maaf, biasanya adalah datangnya atau menghadiri apa biasanya? Biasanya datang ke kuburan, ya, untuk maaf ya nyekar, gitu ya. Nah, Muhammadiyah punya apa namanya kebiasaan yang berbeda. Namanya adalah targhib Ramadan atau persiapan menghadapi Ramadan. Ya, dan memang ini sangat penting, ya, sangat penting. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan istimewa. Tentu harus kita sambut dengan cara-cara yang istimewa. Bulan yang sangat luar biasa, maka perlu kita sambut dengan cara-cara yang luar biasa. Dan kita mengucapkan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah kita telah bertemu kembali dengan bulan puasa. Bapak Ibu senang enggak ketemu dengan bulan puasa? Senang enggak kira-kira? Senang. Apa yang membuat Bapak Ibu senang ketemu dengan bulan puasa? Banyak takjil, bagus. Apalagi kira-kira? Ayo ngaku aja sampean. Banyak takjil, banyak THR gitu ya. Banyak bingkisan ya, enggak apa-apa ya. Memang kenyataannya betul ya, gitu ya. Tapi yang terpenting lagi bahwa di bulan puasa banyak rahmat Allah, banyak pengampunan dan banyak pahala yang diberikan oleh Allah yang harus kita ambil. Nah, sebagai seorang muslim, khususnya adalah sebagai warga Muhammadiyah, pertama kita harus mengikuti maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah dikeluarkan tentang ketentuan puasa Ramadan. Insya Allah Muhammadiyah telah memutuskan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Berarti tanggal 22 kita sudah harus taraweh. Dan insya Allah nanti tanggal 25-nya Pak Edi ya, kita ada kajian Ramadan hanya sehari Ustaz, hanya sehari saja di UMM. Nah, monggo nanti silakan hadir. Kita menyediakan insya Allah menu kurang lebih 1000 peserta yang sudah kita siapkan nanti. Mudah-mudahan nanti dari rumah sakit banyak yang hadir juga. Dan Muhammadiyah juga telah menentukan tanggal 1 Syawal, tanggal berapa Bapak Ibu? 21 April. Rio ya apal ya, gitu ya. Untuk Rio ya apal. Berarti kalau 21 April kira-kira THR-nya keluar tanggal berapa ya? Nah gitu ya. Ada THR-nya ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah karena ketemu dengan bulan puasa? Menurut pendapat Imam Ahmad, kalau seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, sesungguhnya dengan mengucapkan alhamdulillah telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah. Oleh karena itu, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Karena itu sebagai sifat orang muslim yang baik, itu adalah selalu mengucapkan alhamdulillah. Bisa bekerja, alhamdulillah. Bisa mengikuti pengajian, alhamdulillah. Masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang syukur, yang pandai bersyukur. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, insya Allah banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat alhamdulillah, insya Allah banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Saya sudah membuktikan sendiri, ya, saya membiasakan sedikit alhamdulillah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya, nikmat Allah itu tidak ada putus-putusnya. Saya mau cerita sedikit, tahun 97 sepeda motor saya pernah hilang. Ya itu.
Ya saya senang, alhamdulillah, ini pasti Allah memberi sesuatu yang terbaik bagi saya. Waktu itu 2 minggu berikutnya ada wali murid datang. Pak Solikin sepeda motornya hilang. Iya Pak, ini saya beri uang untuk beli sepeda motor baru. Ada wali murid itu. Kalau kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Waktu sepeda motor saya hilang itu istri saya itu nangis 7 hari 7 malam. Namanya orang perempuan ya, itu. Nangis 7 hari 7 malam. Setelah mendengar saya dapat uang untuk beli sepeda motor baru, berubah istri saya. Tertawa 7 hari 7 malam. Saking senengnya. Tahu lagi sepeda motor saya, 2 minggu berikutnya Bapak Ibu yang hilang itu sepeda motor saya ketemu. Tetangga pada kaget, seumur-umur sepeda motor hilang ketemu itu ya punya saya. Ketemu itu. Istri saya tertawa lagi 7 hari 7 malam. Ya, seneng. Banyak ucapan alhamdulillah. Sudah punya sepeda motor 2, saya tidak punya rumah. Saya masih dongo lagi pada Allah. Ya Allah, berikan kemudahan. Tidak lama kemudian ada wali murid datang lagi itu. Pak Solikin belum punya rumah, belum. Ini Pak, rumah saya dipakai. Rumah saja saya itu diberi orang, diberi wali murid. Alhamdulillah. Tadi alhamdulillah, walhamdulillah saya ngakeh itu. Insya Allah kemudahan kita dapatkan. Sudah punya mobil, sudah punya rumah, nggak punya mobil. Saya ndonga meneh, ya Allah, nggak punya mobil ya Allah. Ada wali murid datang lagi. Ngasih apa? Mobil. Pak Solikin, ini mobil saya dipakai. Enak enggak? Terus modalnya alhamdulillah, bersyukur. Sudah punya sepeda motor, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya kan? Alhamdulillah. Waktu saya nggak punya istri, ada wali murid datang juga. Menawarkan istri. Jadi sampai istri saya jadi diberi orang, ya, bukan istrinya orang, keponakannya. Saya diberi itu Pak. Istri itu saya nggak nyari, dikasih. Pak Solikin belum tak, gitu. Sama ponaan saya. Ponaan saya itu wedok Pak Solikin. Oh ya kan Bapak itu. Sampai jodoh saya ini diberi oleh orang. Banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Apalagi Bapak Ibu sudah kerja di sini. Ya, saya sudah bisa merasakan ya organisasi ini telah banyak memberikan sesuatu pada kita. Nah, kembali lagi kepada Ramadan. Bapak Ibu, ada 5 hal yang harus kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan. Pertama adalah menata niat kita. Niat ini penting. Innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung pada niatnya. Apa saja kata Rasulullah tergantung niatnya. Termasuk bekerja tergantung niatnya. Termasuk ibadah tergantung niat kita. Termasuk puasa tergantung niat kita. Ingat Bapak Ibu, semakin ikhlas niatnya, semakin mudah menjalankannya. Ya, rawahu Solikin. Ya. Jadi apa saja itu kalau semakin ikhlas niatnya, semakin mudah menjalankannya. Termasuk puasa. Kalau penjenengan semakin ikhlas, semakin mudah. Termasuk bekerja. Semakin ikhlas, semakin mudah. Termasuk menjalankan rumah tangga. Semakin ikhlas, semakin mudah. Artinya kalau kita ini masih sulit, masih berat, masih banyak masalah, tata niat kita dalam menjalankan segala sesuatu kok masih banyak masalah, kok masih banyak kendala, berarti ada niat kita yang salah yang perlu kita perbaiki. Bagaimana niat yang baik? Niat yang baik adalah segala sesuatu yang kita kerjakan atas dasar karena Allah. Apa tadi? Ikhlas itu berarti apa tadi? Segala sesuatu yang kita kerjakan atas dasar karena Allah. Ulangi lagi. Apa tadi ikhlas? Segala sesuatu yang kita kerjakan atas dasar karena Allah. Segala sesuatu. Ya, pokoknya segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah itu akan lebih mudah dan hasilnya akan lebih baik. Jadi sekali lagi, mari kita tata niat kita. Tidak hanya dalam puasa sebenarnya, apa saja tadi. Maka Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung niatnya. Kalau sampai niatnya ikhlas karena Allah, pasti diri mudah.
Oh, jadi sulit berarti ada sesuatu yang tidak ikhlas kita. Maaf, saya waktu masuk Muhammadiyah, saya dulu itu bukan orang Muhammadiyah, bapak saya tokoh, ya, bukan tokoh Muhammadiyah. Saya dipanggil sama bapak saya. Wis temenan tak mlebu Muhammadiyah. Nggih, Pak. Terus bapak saya nyuting gini. Oh, nek pengen dadi kaya Muhammadiyah, kon dadi Muhammadiyah itu loh. Contoh cagak listrik, gitu bapak saya. Contoh cagak listrik. Kenapa, Pak? Orang Muhammadiyah itu akidahnya ngadeg, bajek, madep, mantep hanya karena Allah. Itu bapak saya begitu. Contoh jaga listrik, doyong aja nggak boleh, apalagi sampai jatuh. Itu pesan bapak saya. Nggak boleh, bahaya katanya. Nah orang Muhammadiyah juga begitu, akidahnya harus madep, mantep, mancep hanya karena Allah. Berarti apa? Niatnya harus ikhlas. Jadi tolong dicatat betul-betul, diingat-ingat kata-kata saya. Semakin ikhlas kita dalam menjalankan ibadah maupun bekerja, semakin mudah yang kita dapatkan. Kalau kalian masih ada kesulitan, ya wangel, maaf, masih banyak kendala, masih banyak masalah, berarti sampean belum ikhlas. Ya, ibadah kok jauh wangel, sholat kok maaf ya, sholat kok wangel tepat waktu, sholat kok wangel khusyuk, berarti ada sesuatu yang masih belum ikhlas, berarti sampean belum ikhlas. Ngaji kok wangel, pengen ngaji kok gak iso-iso, ya kan? Nggak bisa, berarti sampean nggak ikhlas. Pengen infak kok gak iso-iso infak, kok pengen infak gitu loh, bayarannya kayak infak 5.000 kok angel, berarti sampean belum ikhlas. Belum tadi itu, mengerjakan segala sesuatu apa tadi? Ikhlas tadi apa tadi? Pengertiannya ikhlas. Mengerjakan segala sesuatu atas dasar karena Allah. Sampean catet, sampean eling-eling. Opo wae dasarnya harus begitu. Ngaji juga begitu. Kok wangel ngaji? Munggah nang masjid lantai loro kok wangel, berarti sampean durung ikhlas ngaji. Ngaji kok gak oleh apa-apa, mulai ngantuk tok. Gitu. Mulai ngantuk tok ambek mulai mangkel. Berarti sampean ndak ikhlas. Ono wong ngaji kok oleh mangkel tok. Ah mari-mari ceramah. Sambutane akeh. Gak oleh ilmu sampean, oleh mangkel tok, mulai metuju. Berarti sampean ndak ikhlas. Ciri-ciri orang ndak ikhlas biasanya kurus-kurus orang. Terus rambutnya putih. Cari Pak Edi, nyindir aku Pak Solikin. Soalnya rambutnya sampai putih. Jadi begitu. Yang ikhlas ya, insya Allah Ustaz. Sampai kalau ikhlas, kau wadah dikai gampang. Yakinlah. Saya ini mohon maaf, saya kuliah S2 saya ini dibiayai orang. Coba. Iya teman. Saya S3 itu tidak sengaja bayar itu. Celok mbak uang. Melu S3 aku damping ngono. Coba. Kok wabe dikai uang ya? Saya diberangkatkan ke Australia. Oh iya. Ya apa ini? Saya Ustaz, bentar ya. Ini soalnya saya harus buka Musda PDM. Tolong aku. Halo Ustaz. Ya. Aku di Kediri di Rumah Sakit Ahmad Dahlan jam 8:15 meluncur. Belum masuk, mau meluncur ini ya. Jam 8:15 mau meluncur ya. Oh, iya wis aja dimulai dhisik ya. Tumpengnya disiapkan dhisik. Oh iya. Ya wis 15 menit meluncur ya. Suruh Pak Bupati suruh nunggu ya. Ya. Iya, masalah. Panitia yang guyu. Pak Bupati kok nunggu ya, mosok gak nunggu. Walatnya tuh gak nunggu kiai. Nomor satu apa tadi? Niat, harus tak percepatnya. Salah satu. Yang kedua adalah persiapannya ilmu tentang puasa. Semakin paham, semakin mudah. Ingat ya, segala sesuatu itu kalau semakin paham, semakin tahu ilmunya, semakin mudah. Contoh gampang ini gini, kalau kita mau nyari suatu alamat, kalau kita sudah tahu alamatnya, gampang. Sampai tenang, ya apa tidak? Nah, sama dengan ibadah puasanya, kalau sudah tahu ilmunya, gampang. Kalau nggak tahu, bingung sampai. Ya, semakin tahu ilmunya, semakin mudah. Nomor 2 itu, ya. Oleh karena itu belajarlah. Bila perlu Pak Edi, saya menyarankan kalau bisa
ya toh. Nanti rumah sakit tahun depan punya buku panduan untuk puasa untuk karyawannya, dibagikan. Ustaz ya Farudin ya, nanti begitu. Kasih ben diwaca tata cara ibadah menurut tarjih Muhammadiyah, menurut Rasulullah. BBL ono sing durung paham tentang poso, bagaimana cara mengambil niat puasa. Apa harus diucapkan atau tidak, itu kan penting. Apa nawa itu sama godin, misalnya begitu an adai, misalnya fardu kifayah, misalnya atau fardu ain, misalnya begitu, atau fardu lillahi ta'ala, itu juga harus penting. Apa niatnya setiap hari, apa benar, maaf misalnya Arab apa jenenge arep sahur niat dan sebagainya sampai terakhir nanti wis iku tok simpulan ya, singkat-singkat tok. Nah, semakin paham semakin mudah. Sama dengan sampean jadi karyawan gitu. Semakin paham semakin mudah. Ya. Yang ketiga adalah amal soleh. Perbanyak amal soleh. Keutamaan amal soleh harus penjenengan ketahui. Terutama adalah cari keutamanya malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Misalnya nanti rumah sakit mengadakan iktikaf 10 hari terakhir, cari kemuliaan itu. Misalnya di situ ya, atau misalnya tarawihnya diganti. Ada beberapa masjid itu kalau tarawih diganti jam 1 malam sampai subuh. Ada itu jam 1 malam sampai subuh. Nah gitu ya. Ini yang ke berapa tadi? 3. 4 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah sesuatu yang mungkar. Misalnya nuturi uang, iki poso rek aja mangan, kon enggak poso aja mangan sembarangan. Ayo poso rek dan sebagainya. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang lebih penting adalah puasa ini kita juga harus mengajak orang lain. Kita nggak bisa jadi orang yang soleh sendirian. Soleh itu harus bersama-sama, namanya soleh sosial. Ya kayak Pak Solihin, namanya soleh sosial. Solihin itu kan orang-orang yang soleh maksudnya. Nah gitu ya. Yang kelima adalah yang disiapkan adalah kesabaran. Puasa itu adalah butuh kesabaran dan Allah pasti menguji kesabaran kita. Hati-hati jangan sampai tukaran, jangan sampai gegeran. Rasul mengatakan kalau seandainya ada yang memancing kamu untuk mengajak bertengkar, katakan ini soimun. Ini aku sedang poso. Hati-hati, poso rawan tukaran. Karena apa? Karena kesel, karena luwe, mudah tersinggung kita. Perkara takjil saja di rumah itu, ya toh nggawe kolak apa nggawe es teh, gegeran. Es kopior apa es cau nang omah gegeran. Tuku apa masak gegeran. Penyetan apa sayur lodeh gegeran. Akhirnya gak ono sing mangan. Butuh kesabaran dan pasti diuji kita. Hati-hati, kesabaran kita pasti diuji. Wong pahalai gede, ya toh? Mosok di cul-culan ngadeg dhewe, enggak bisa, pasti diuji oleh Allah. Nah, 5 hal ini penting dilakukan. Dan yang terakhir, ini terakhir perlu saya sampaikan, sekarang tak tulis di sini. Ya, ini puasa. Hakikat puasa itu menurut Al-Ghazali adalah tazkiyatun nafas dan tahiyatul qalb, membersihkan hati dan membersihkan jiwa manusia. Mengapa hati dan jiwa manusia perlu dibersihkan? Manusia itu Bapak Ibu punya 4 sifat. Hati-hati dengan 4 sifat kita. Ya, ini yang dibersihkan dalam puasa itu begitu. Apa itu? Satu adalah manusia itu punya sifat namanya sifat rububiyah. Sifat yang namanya sifat ketuhanan. Berbuat baik. Ya, nomor 1 itu. Yang kedua, manusia juga punya sifat namanya sifat saitoniyah. Hati-hati dengan sifat saitoniyah. Apa sifat saitoniyah itu? Sifat yang saitoniyah adalah sifat yang jahat. Hati-hati. Manusia itu punya sifat yang jahat. Hati-hati. Ya kadang-kadang ono sing saking jahatnya kadang-kadang kita itu ngelokno kanca dhewe ya enggak? Setan ngono niku. Kan ngono. Iya enggak? Ono wong nakal angel dituturi kok mbok wetik ya ta. Kalau ada kadang-kadang sampe nyeplos ya enggak. Wong nakal setan awakmu. Kan ngono. Angel dituturi. Wong setan kok dituturi. Ya ta. Setan itu ya wangel wong diobong enggak mangsa setan. Ning gitu.
Hati-hati dengan sifat syaitan. Ya toh, ini hati-hati sifat jahat. Maka poso itu tidak boleh jadi orang yang jahat. Setan itu belenggu. Ya toh, itu sifat setan yang kait yang terbuat teko nggone api lah, setan yang ndase ireng. Ya toh, setan yang terbuat dari tanah. Wong setan itu loro ya kan, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wana. Setan tuh gregetno, Pak. Sifatnya setan tuh gregetno. Yuwaswisu fi sudurinas. Lati ana wong itu lek ngomong gregetno, berarti sifatnya kayak aja banter-banter. Kurang 5 menit. Yang kedua, yang ketiga adalah manusia itu punya sifat namanya sifat bahimia. Masya Allah ini. Bahimia itu apa? Kewan, Pak. Kewan, Pak. Apa sifat kewan itu? Kewan itu sifatnya apa? Ya, ini apa ini? Sifat yang buruk, rusak, buruk. Ya, namanya kewan ya apa? Kewan itu gitu. Dijak mikir angel. Kewan kan begitu, Pak. Gak mikir kon. Kayak kewan gitu. Nakal, gak ngerti halal haram. Wis ngono tok. Hati-hati sampai dengan sifat ini. Sampean kalau punya sifat ini, Masya Allah, bertaubatlah sebelum Allah. Gitu ya. Yang keempat, yang terakhir yaitu sifat subuhiyah. Oh, ini juga bahaya. Subuhiyah itu manusia punya sifat kejam, Pak. Ono wong nu tegoan, Pak. Masya Allah, tegoan. Ngelokno koncoe, min fitnah temannya. Masya Allah, kadang-kadang seakan-akan paling apik. Menungso nang donya iki gak sing apik, Pak. Kecuali situ tok. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertakwa. Dan ukuran ketakwaan orang yang paling tinggi, Bapak Ibu, terletak pada akhlaknya. Dan akhlak yang paling tinggi adalah nilai akhlak yang paling tinggi, tembus langit kono paling dukur dewi, itu adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Sampai bahasa Inggris gitu, sampai bahasa Inggris. Apa tadi? Akhlak yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Makanya ngomong hati-hati. Ojo sampai ya Allah ya, kadang-kadang ada orang tuh ngomong itu titik gak akeh, tapi gregetno mek ngene tok. Halah, no cuma ngono tok. Rada dawa ngene, rada dawa preketek, kan. Ya kan? Pret gitu. Kan gregetno ya kan. Ono mana sing tuwiti tapi nyelekitin, mek ngene tok. No cuma ngono tok. Ayo mangkel gak sampe dikono-kono. Makanya hati-hati aja gampang, hati-hati. Cuk sampai dan orang yang disakiti hatinya kalau dia sudah merasa teraniaya, dungone mandi hati-hati. Ojo gampang larani hati nih menungso. Sampean dhewe ku juga menungso, gitu loh. Lah kadang-kadang menungso gak sadar dadi menungso ya. Ya sifat-sifatnya tadi itu loh. Dan ingat akhlak yang paling buruk, paling dasar, paling jelek adalah ketika kita punya perasaan iri dan dengki. Oh, coba. Wis sampean lek iso njogo iki sampean. Wis. Pak, gimana caranya? Aku itu bolak-balik kok iri dan dengki, Bapak Ibu. Kalau punya sifat itu ganti segera dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Orang yang punya sifat iri dan dengki itu karena dalam dirinya tidak punya sifat syukur, tapi punya sifat kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wis waktu entek, kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد.
محمد